Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mengenai siapakah orang yang wajib untuk dibayarkan zakat fitrahnya dan apakah orang meninggal perlu dibayarkan zakat fitrahnya, termasuk bayi yang baru lahir perlu dibayarkan zakat fitrahnya. Batasan waktunya seperti apa? Dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatal fitri, sa'an min tamrin, wa sa'an min burrin, wa sa'an min sya'irin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri. Beliau menyebut zakat fitri. Kenapa zakat ini disebut dengan zakat fitri? Al-fitri yang dimaksud di sini bukan suci, tapi maknanya adalah zakat di waktu fitri. Kapan itu waktu fitri? Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, ensiklopedia fikih, dinyatakan bahwa waktu fitri adalah waktu terbenamnya matahari di malam tanggal 1 Syawal. Sehingga Ramadan terakhir, matahari tenggelam, kemudian malamnya adalah malam tanggal 1 Syawal, itulah waktu fitri. Nah, zakat ini disebut dengan zakat fitri. Penamaan ini berdasarkan latar belakang waktu pelaksanaan. Sebagaimana ada istilah sholat duhur, berarti sholat yang dikerjakan di waktu duhur. Sholat asar yang dikerjakan di waktu asar. Sholat maghrib juga demikian. Selanjutnya, karena ini disebut sebagai zakat fitri, maka yang berkewajiban untuk membayar zakat fitri adalah orang yang bertemu dengan waktu fitri, yaitu mereka yang hidup di dunia, hidup yang hakiki, ketika matahari tenggelam saat Ramadan terakhir, saat hari Ramadan terakhir. Sehingga jika ada orang yang meninggal 5 menit sebelum terbenamnya matahari di tanggal 30 Ramadan, misalnya di Jogja maghrib jam 6, si A meninggal tepat 5 menit sebelum jam 6 atau 10 menit sebelum jam 6, sehingga dia tidak menjumpai matahari tenggelam pada saat hari Ramadan terakhir. Nah, maka si A seperti ini yang beliau meninggal sebelum masuk waktu maghrib hari Ramadan terakhir, dia tidak wajib dibayarkan zakat fitri. Kenapa? Karena pada saat matahari itu tenggelam, si A sudah tidak ada. Demikian pula bayi yang lahir 5 menit pasca maghrib, sehingga saat kontraksi terjadi mulai dari jam 5 sore, lahir jam 6 lebih 10 misalnya, dan itu matahari sudah tenggelam. Artinya dia tidak menjumpai waktu fitri ketika itu. Maka bayi ini tidak wajib dibayarkan zakat fitrihnya. Kenapa? Karena dia ketika matahari tenggelam, dia belum lahir. Kecuali kalau kita mengambil pendapat bahwa janin dibayarkan zakat fitri. Ini berkaitan dengan batasan waktu fitri. Oleh karena itu, jika orang itu sudah meninggal di pertengahan Ramadan atau di penghujung Ramadan, di malam ke-20 sekian, 20 sekian, intinya masih jauh dari tanggal atau dari malam 1 Syawal, maka orang ini tidak wajib dibayarkan zakat fitrinya. Demikian pula ketika bayi itu lahir siang hari pasca sholat Idul Fitri atau malam hari jam 12 malam saat malam takbiran Idul Fitri, maka bayi ini tidak wajib dibayarkan zakat fitrinya karena dia tidak menjumpai waktu fitri. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan bagi orang yang punya harta senilai 1 nisab agar dia memberikan sebagian hartanya yang sangat sedikit, hanya 2,5%, kepada orang-orang yang membutuhkan, dengan kriteria sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan dalam Al-Quran. Sebelum kita membahas tentang fikih zakat, yang nanti kita akan mengacu pada buku Fikih Muyassar, ada beberapa muqaddimah yang ingin saya sampaikan. Muqaddimah yang pertama, bahwa zakat merupakan ibadah maliyah yang mahdhah. Disebut sebagai ibadah mahdhah karena dia
murni datang dari syariat. Mahdha itu artinya murni. Disebut sesuatu yang murni karena sumbernya murni dari Allah Subhanahu wa taala, dari syariat. Andaikan tidak ada syariat, maka manusia tidak akan bisa mengetahui seperti apa aturan zakat. Manusia tidak tahu harta apa saja yang harus dizakati. Manusia tidak tahu berapa ukurannya. Manusia tidak tahu berapa batas minimalnya, nisabnya. Kemudian rentang waktunya, siapa saja yang mendapatkannya, dan seterusnya. Sehingga kita bisa mengetahui itu murni karena ada dalil. Maka ibadah semacam ini disebut oleh para ulama sebagai ibadah mahdhah karena baru bisa dipahami oleh manusia murni disebabkan karena ada dalil. Karena zakat merupakan ibadah mahdhah, muqaddimah yang kedua, maka dalam pelaksanaannya kita hanya boleh mengikuti apa yang disebutkan dalam dalil. Sehingga orang tidak boleh melakukan kreasi dalam masalah zakat. Sebagaimana manusia tidak boleh melakukan kreasi dalam masalah sholat. Karena ini ibadah mahdhah. Puasa Ramadan itu ibadah mahdhah. Orang boleh nggak berkreasi dalam melaksanakan puasa? Misalnya gimana Pak? Digeser waktunya. Ini Ramadan musim panas misalnya. Dan orang kalau berpuasa di musim panas akan sangat berat. Apalagi di daerah yang mendekati ke arah kutub, tidak mendekati khatulistiwa, di mana nanti siangnya jauh lebih panjang dibandingkan malamnya. Boleh nggak misalnya kita geser, sehingga kita membuat inovasi, kan sama-sama puasa sehari. Misalnya digeser di musim di musim semi atau di musim gugur, mendekati musim dingin, di mana udara sudah mulai dingin. Kemudian siang lebih sedikit dibandingkan malam. Dan itu akan menguntungkan bagi orang yang berpuasa. Siapanya nggak boleh. Dan kreasi semacam ini bisa menyebabkan mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang mereka menggeser waktu puasa tidak sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena puasa Ramadan adalah ibadah mahdhah, sehingga waktunya harus pas ketika Ramadan. Terlepas kalian berada di belahan bumi bagian manapun, mau siangnya yang lebih panjang maupun malamnya yang lebih panjang, yang jelas selama di situ ada siang malam, maka kalian berkewajiban untuk puasa di bulan Ramadan. Demikian pula haji. Kita tahu pelaksanaan haji dengan protap seperti ini. Prosedurnya seperti ini. Tahapannya seperti ini. Bolehkah kemudian orang berinovasi? Ini tempat tawaf Masya Allah penuh dengan jamaah. Coba gini aja. Kita sa'i dulu. Ya. Sehingga begitu masuk Masjidil Haram, dia langsung menuju mas'ah, tempat sa'i. Lalu sa'i dulu. Usai sa'i, baru tawaf. Setelah itu tahallul. Atau melihat, wah Masjidil Haram kok penuh sekali. Nah ini nanti barbershop bakal penuh orang. Banyak orang yang mau gundul. Akhirnya kita berpikir, bagaimana kalau kita cukur dulu? Sehingga dia cukur gundul dulu. Baru kemudian berangkat umroh. Ya, baru kemudian ke Masjidil Haram, sa'i dulu terus tawaf. Ya batal umrohnya. Batal ibadahnya. Sehingga sesuatu yang sifatnya mahdhah tidak boleh untuk diganti-ganti. Manusia tidak boleh berinovasi. Yang bisa dia lakukan hanya murni mengikuti aturan yang ada. Baik. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan syariat zakat itu dengan detail. Dari mulai ujung sampai ujung. Dari mulai bagian depan sampai belakang. Sehingga semua yang berkaitan dengan syariat zakat tidak ada yang tertinggal. Semuanya telah dijelaskan oleh syariat.
Makanya Allah Subhanahu wa taala jelaskan harta apa saja yang dizakati, Allah jelaskan. Allah juga jelaskan, dan itu penjelasannya ada yang dalam Al-Qur'an, ada yang disebutkan dalam dalil. Allah juga jelaskan batasan harta yang wajib dizakati ini berapa. Apakah semua yang dapat langsung, semua yang memiliki langsung menzakati? Ternyata tidak. Ada batasannya yang disebut dengan nisab. Allah juga menjelaskan berapa yang harus dikeluarkan. 10% kah? 5%? Atau berapa? Allah jelaskan, 2,5%. Jika bentuknya harta mal, jika bentuknya adalah zakat mal, 2,5%. Kemudian Allah juga jelaskan, lalu penyaluran 2,5% itu bagaimana caranya? Oh, ada amil yang dia punya hak untuk menarik dari masyarakat. Dan dia berwenang untuk membagikan kepada para mustahik. Bisa juga diantarkan sendiri. Lalu siapa yang menerimanya? Allah juga jelaskan, 8 asnaf, 8 golongan yang berhak untuk menerima. Sehingga, dan termasuk diantara adalah doanya, apa yang dianjurkan untuk dibaca bagi orang yang menyerahkan dan bagi orang yang menerima. Sehingga kalau kita perhatikan, syariat mengajarkan kepada kita zakat itu lengkap dari mulai depan sampai bagian belakang. Karena sudah lengkap, makanya sekali lagi jangan ada inovasi dalam masalah berzakat. Ikuti saja sesuai dengan aturan yang ada dan tidak perlu membuat sesuatu yang baru. Kemudian, muqaddimah berikutnya. Barangkali ada orang yang bertanya, kalau zakat itu kita harus mengikuti aturan. Yang dizakati itu sekian, sekian, sekian. Maka nanti potensi zakat di tengah umat akan sedikit. Ya, misalnya begini. Zakat itu kan waktunya ditetapkan, yaitu setelah 1 haul, setelah 1 tahun. Dan ada batas nisabnya. Orang berkreasi dalam masalah ini. Sehingga dia membuat sebuah ketetapan yang disebut dengan zakat profesi. Cara ngitungnya pun hanya berdasarkan pendapatan. Bapak pendapatannya berapa? Per bulan sekian. Misalnya per bulan 5 juta. Kerja di Jakarta, gaji 5 juta. Bapak 5 juta ini, ya, setiap kali menerima harus dipotong 2,5%. Akhirnya dari 5 juta dipotong 2,5%. Berapa itu? 2,5% dari 5 juta. 1/40, ya. Dipotonglah 2,5%. Berapa? 125.000. 125.000 dipotong tiap bulan. Udah? Sehingga dia menerima sisanya. Setelah dipotong 125.000. Ini benar atau tidak? Nah, ini kan dalam rangka untuk memperbanyak dana sosial agar umat itu kemudian mendapatkan kesejahteraan karena dana sosial jadi banyak. Maka ini motong 125.000 ini sejumlah misalnya karyawan yang ada di Indonesia, apalagi ASN yang muslim. Maka akan terkumpul dana yang sangat besar. Baik. Cuman yang jadi masalah, aturan ini ternyata tidak sesuai dengan syariat zakat yang telah ditetapkan. Nanti insya Allah kita akan bahas itu. Karena orang ini nggak punya harta senilai 1 nisab, tapi dia diwajibkan untuk bayar zakat. Baik. Alasannya apa? Lah ini kan dalam rangka untuk memperbanyak dana umat. Maka kita bisa memberikan jawaban. Mohon maaf ya. Zakat itu aturannya sudah baku. Sehingga jangan sampai membuat aturan yang baru. Kalau ada niatan untuk memperbanyak dana umat, kita kasih jempolan itu niatan.
Alhamdulillah, Anda punya kepedulian terhadap sosial. Cuman niat yang benar tidak bisa membenarkan amal yang salah. Jadikan itu sebagai kaidah. Karena kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua hal. Pertama, amal perbuatan kita, yang kedua niat kita. Sebagaimana Allah akan menghisap amal perbuatan kita, Allah juga akan menghisap batin kita. Sehingga dua-duanya dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu niat yang salah tidak bisa menjadikan amal yang benar jadi benar. Demikian pula niat yang benar tidak bisa menyebabkan amal yang salah jadi benar. Orang melaksanakan sholat, tapi dia punya niat yang salah. Ya, sholatnya tidak diterima. Kamu tidak ikhlas misalnya, atau kecampur riya, atau faktor yang lainnya. Intinya niatnya salah. Maka sholat yang demikian indah, amal yang bagus, gak ada nilainya. Demikian pula sebaliknya, orang berbuat maksiat, tapi niatnya benar. Kamu kenapa maling? Saya ingin bersedekah kepada fakir miskin. Daripada harta itu hanya dikuasai oleh orang-orang kaya, saya ambil sebagian, saya kasihkan kepada orang yang gak mampu. Saya ingin melakukan kegiatan sosial. Kamu kalau mau menyumbang, mau berdonasi, jangan maling, pakai duitmu sendiri. Tapi saya nggak punya. Kalau nggak punya, ya jangan maksa. Begitu ya. Ada orang yang dia rajin beramal. Tiap tahun mungkin haji dia. Umroh bukan cuma tiap tahun, mungkin 6 bulan sekali. Atau bahkan 3 bulan sekali umroh. Dia nyumbang masjid di kampungnya, dia bangun jalan, dia ngasih ke panti asuhan. Duitnya dari mana? Duitnya dari korupsi. Ngambil uang negara. Saya nggak ngambil sepeser pun, semuanya saya gunakan untuk sosial. Lalu Bapak kenapa ngambil uang negara? Agar uang itu bisa kembali ke rakyat. Tapi kan ada prosedurnya. Bukan seperti ini caranya. Niatnya bagus, tapi amalnya salah, maka niat yang benar ini tidak bisa membenarkan amal yang salah. Jadikan itu sebagai kaidah. Tayyib. Kita bisa melihat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dengan dia punya alasan, niatnya bagus. Namun amalnya salah. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat muka kamu, wajah kamu, bentuk fisik kamu. Allah juga enggak melihat harta kamu. Namun yang Allah perhatikan adalah hati kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Namun Allah melihat hati kalian. Wa a'malikum, dan amal kalian. Sehingga Allah memperhatikan batin dan dohir. Makanya sebagaimana kita dihisap oleh Allah dengan lahir kita, kita juga dihisap oleh Allah dengan batin kita. Tayyib. Dan sebenarnya Anda tidak perlu khawatir terkait masalah dana sosial. Kita buka di sini ya. Dalam Islam ada banyak sekali kegiatan sosial keagamaan yang dia membutuhkan keberadaan harta. Jadi kegiatan sosial. Ada yang bentuknya zakat. Ada yang bentuknya sedekah. Ada yang bentuknya wakaf. Ada yang bentuknya apa lagi? Hibah. Ada hadiah. Ada memberikan infak. Ada infak. Kalau infak ini umum ya. Baik.
Dan masih banyak yang lainnya. Zakat itu kan salah satunya ya. Zakat itu salah satunya. Artinya kalau ini dibuat oleh Allah, ada aturan khusus. Dia ada aturan khusus. Artinya jangan diganggu gugat, ikuti saja sesuai dengan aturan. Maka kalau alasannya ingin memperbesar dana umat, Anda bisa manfaatkan, masih banyak keran untuk menggali dana umat dalam bentuk yang lain. Bisa melalui sedekah, silakan diperbesar. Pak, boleh nggak saya sedekah dari seluruh gaji saya? Silahkan. Tapi nanti keluargamu gimana? Alhamdulillah Pak, istri saya orang kaya sekali. Tidak punya anak. Kemudian intinya keluarganya sangat berkecukupan. Sehingga gaji dia mau disalurkan untuk masyarakat semuanya. Silahkan. Anda juga silahkan berwakaf. Anda bisa hibah, memberikan hadiah, infak untuk masjid, kegiatan sosial dan yang lainnya. Sehingga bagian ini nggak perlu diganggu. Zakat biarkan murni 100% sesuai dengan aturan zakat. Sehingga orang tidak perlu berinovasi di sana. Ada juga beberapa inovasi zakat ya. Kita tuliskan inovasi zakat. Tadi sudah kita sebutkan, di antaranya adalah bayar zakat sebelum 1 nisab, sebelum punya harta 1 nisab. Sebelum nisab. Kemudian ada inovasi yang lain, yaitu investasi zakat. Investasi zakat. Bentuknya gimana investasi zakat? Ada masyarakat muzaki. Masyarakat muzaki. Muzaki itu berarti masyarakat yang wajib zakat. Masyarakat wajib zakat ini menyerahkan kepada sebuah las, lembaga amil zakat. Yang sebenarnya las ini sifatnya swasta ya. Dibentuk oleh takmir atau oleh lembaga tertentu. Masyarakat muzaki ini memberikan zakat kepada las. Di sini ada masyarakat miskin, masyarakat mustahik. Saya sebut mustahik ya, bukan miskin. Mustahik zakat. Dia mustahik zakat. Yang dilakukan oleh las ini ternyata tidak langsung menyerahkan zakat itu kepada masyarakat mustahik zakat. Tapi dia serahkan ke sebuah unit usaha. Dia berikan ke sebuah unit usaha. Serahkan ke sini. Lalu dikembangkan. Setelah dikembangkan, baru hasilnya diserahkan ke masyarakat. Loh, kayak gini kan dalam rangka untuk mengembangkan dana zakat, biar nggak cepat habis gitu ya. Alasannya di sini nanti zakat dikembangkan untuk unit usaha. Lalu hasilnya baru diserahkan ke para mustahik. Sehingga di sini tujuannya adalah dalam rangka untuk menambah atau menaikkan nominal dari dana umat. Terus gimana ini Pak? Ya jelas nggak boleh lah. Ini duit haknya mustahik, bukan haknya las. Las ini hanya sebagai penyalur ke mustahik. Sehingga dia bukan pemilik. Kalau dia bukan pemilik, boleh nggak kita menyerahkan uang modal yang itu bukan milik kita? Misalnya ada orang ngajak usaha kita, Mas, kita usaha. Ya. Lah, saya ngapain? Kamu nanti kasih modal 10 juta aja nggak apa-apa.
usahanya bagus ini, sangat menguntungkan. Oh baik, siap, saya ikut. Akhirnya apa? Karena dia takmir, dia ngambil itu uang kas takmir, kas masjid, lalu dipakai untuk modal. Loh ini kan bukan uangmu. Loh tapi kan untuk usaha, biar semakin bertambah daripada duit ini nganggur. Ya nggak boleh kayak gitu. Kalau kamu mau modal, ya pakai duit pribadi, jangan pakai duit orang lain. Terus solusinya apa kalau ini nggak boleh? Kalau ini nggak boleh, kita bisa gunakan solusi yaitu wakaf, wakaf tunai. Wakaf tunai dalam bentuk uang. Ini diserahkan ke sebuah lembaga, berarti bukan lembaga zakat lagi ya, misalnya lembaga pengelola dana umat, LPDU. Ini lembaga kemudian menyalurkan ke unit usaha. Nah, seperti ini. Kemudian nanti ada hasil. Nah, hasil ini boleh dikembalikan untuk umat. Fakir miskin silahkan. Kegiatan dakwah silahkan. Intinya dikembalikan untuk umat. Sehingga dia tidak diambilkan dari zakat, tapi dari dana wakaf. Makanya keran zakat tidak terganggu di sini. Orang kalau ingin mengembangkan, berinovasi dalam masalah pengembangan dana umat, tolong sekali lagi jangan ganggu zakat. Biarkan zakat sesuai dengan aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sehingga tidak ada istilah bayar zakat sebelum nisab seperti tadi ya, tarikan per bulan. Pokoknya gaji langsung dipotong 2,5% masuk ke las. Kalau dia nggak punya duit 1 nisab ya batal sebagai zakat dengan sepakat ulama. Atau investasi zakat. Dana zakat diinvestasikan. Sehingga tidak langsung diserahkan kepada fakir miskin. Tapi dikembangkan dulu. Padahal itu kan sudah waktunya dibayarkan, waktunya diserahkan. Sebagaimana ibadah itu ada deadline-nya. Sholat subuh sampai kapan, Pak? Dari sejak terbit fajar sampai terbit matahari. Kalau saya tunda nanti Pak, misalnya setelah duhur boleh nggak? Sekalian. Ya batal. Lah terus gimana? Kamu tidak boleh menunda. Zakat seperti itu pula. Ada waktunya. Ini sudah 1 nisab. Ditunggu selama 1 tahun. Haul. Sudah 1 haul, segera dibayarin. Terus rentang waktunya, pokoknya bulan ini bulan zakatmu harus habis. Sehingga orang punya bulan zakat. Nanti kita akan jelaskan itu ya. Misalnya Anda zakatnya di bulan Ramadan, maka Ramadan harus habis, tidak boleh ditunda sampai Syawal. Anda zakatnya di bulan apa misalnya? Di bulan Dzulqa'dah. Maka di bulan Dzulqa'dah zakat harus habis. Ada zakatnya di bulan Muharram, Muharram harus habis. Intinya ada yang disebut dengan bulan zakat, di mana ketika sudah datang bulan zakat itu, maka zakat harus habis. Nah, ketika dia mampir dulu ke unit usaha, berarti ini kan tidak disalurkan ke posisi yang benar. Karena bukan mustahik dia. Unit usaha ini unit usaha, bukan mustahik. Hasilnya baru diserahkan ke mustahik. Kalau boleh saya menggunakan bahasa yang lebih kasar ya, mungkin ini termasuk penyelewengan dalam masalah penyaluran zakat. Seharusnya nggak seperti ini, serahkan ke mustahik. Dan sekali lagi kalau misalnya ingin mengembangkan dana umat masih ada pilihan ya, seperti wakaf tunai. Ini dari sedekah bisa nggak? Bisa, silahkan. Dari apa lagi misalnya? Ada harta syubhat misalnya. Silahkan masuk ke sini, syubhat. Dikembalikan untuk umat. Ada harta riba, boleh juga masuk ke sini. Sehingga dia menjadi dikembalikan ke umat, harta riba. Dan masih banyak potensi yang lain. Ada orang yang cuma ngutangi. Pak, saya mau ngasih utang. Silahkan.
bisa juga ditampung. Sehingga lembaga pengelola dana umat ini bisa menampung dana-dana yang lain. Zakat boleh nggak Pak zakat? Boleh zakat. Tapi nanti disalurkan dalam bentuk zakat juga. LPDU hanya sebatas paralon, ya, hanya sebatas seperti paralon yang dia menyalurkan dari muzaki ke mustahik. Tidak lebih dari itu. Sehingga kalau kita paham seperti ini, maka insya Allah zakat yang dilakukan oleh umat menjadi ibadah yang sah. Karena ini ibadah yang sifatnya wajib. Kita tahu zakat itu rukun Islam wajib. Sehingga prinsip dalam zakat itu satu, sah. Buat zakat Anda sah. Pastikan zakat Anda adalah zakat yang sah. Ya. Masalah dinilai atau tidak dinilai oleh orang itu bukan urusan kita. Masalah harta itu berkembang atau tidak bukan urusan kita. Yang penting pastikan zakat itu sah. Kalau masalah saya ingin menambah kesejahteraan masyarakat, baik Anda bisa sedekah, bisa wakaf, bisa ngasih infak, hibah dan yang lainnya. Tapi jangan ganggu zakat. Zakat pastikan sah. Agar sah, maka ikuti aturan. Ikuti aturan. Kalau nggak ngikut aturan, ya sangat beresiko. Bisa jadi zakat itu tidak diterima. Karena itu sekali lagi prinsip dalam zakat bagi masyarakat adalah bagi muzaki, yang penting zakat itu sah. Tepat sasaran, sesuai aturan. Kemudian sehingga ketika sah maka dia sudah menggugurkan kewajiban. Karena zakat kalau batal maka bisa berbahaya. Baik. Artinya kalau batal harus diulangi ya. Dan kalau orangnya nggak sadar berarti dia terhitung sebagai orang yang tidak bayar zakat. Nah selanjutnya zakat itu harus niat. Muqaddimah berikutnya. Zakat harus niat. Orang bayar zakat, dia harus punya niat. Kalau dia nggak punya niat, maka ibadahnya tidak sah. Ada sebuah keterangan yang disebutkan dalam Al-Mughni. Ibnu Qudamah menyebutkan tentang kewajiban punya niat ketika zakat sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Kita sebutkan di sini. Dalam kitabnya Al-Mughni, beliau mengatakan la budda fi zakati ay yakuna fihi niyyah. Dalam zakat harus ada niat. Jika tidak ada niat, maka zakatnya tidak sah. Beliau mengatakan wala yujzi'u ikhrajuz zakati illa biniyatin. Tidak sah mengeluarkan zakat kecuali dengan niat. Kecuali dalam satu kondisi. Illa ayyakhudhahul imamu minhu qahran. Kecuali jika pemerintah mengambil zakat secara paksa. Sehingga misalnya belum waktunya sudah ditarik. Madhabu ammatil fuqaha'i anna niyyata syartun fi ada'iz zakah. Madhab umumnya ulama, mayoritas ulama, bahwa niat merupakan syarat menunaikan zakat. Illa ma hukiya anil Auza'i. Kecuali pendapat yang disampaikan oleh Al-Auza'i. Ada riwayat dari Al-Auza'i, beliau salah satu ulama tabi'in.
Beliau mengatakan la tajibulahan niyat. Zakat tidak wajib niat. Li'annaha dainun fala tajibulahan niyah. Kasairi duyun. Karena zakat itu dipahami sebagai utang. Sehingga tidak wajib niat sebagaimana utang-utang yang lainnya. Namun pendapat ini pendapat yang lemah. Dan kata Ibnu Qudamah, walana qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa ada'uha amalun wa li'annaha ibadatun tatanawwa'u ila fardin wa naflin. Dan yang benar adalah harus ada niat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu terhitung sah jika ada niat. Dan menunaikan zakat termasuk amal. Sehingga dia masuk dalam hadis ini. Dan ini juga ibadah yang di sana ada yang wajib, ada yang sunnah. Faftaqarat ila niyyah, sehingga butuh niat sebagaimana salat. Wa tufariqu qada'ad dain, dan dibagikan sebagaimana orang menunaikan utang. Wa tufariqu qada'ad dain, dan ini berbeda dengan menunaikan utang. Fa innahu laisa bi ibadatin, membayar utang itu bukan termasuk ibadah. Walihada yasqutu bi isqati mustahiqiha. Walihada yasqutu bi isqati mustahiqihi, dan karena itulah mengingat utang bukan ibadah, maka utang bisa gugur ketika pemilik piutang memutihkannya. Sehingga misalnya begini. Si A punya utang kepada si B. Si A punya utang kepada si B. Lalu B bilang kepada A, utangmu sudah saya anggap lunas. Maka begitu B sudah mengatakan utangnya A lunas, selesai masalah. Baik. Saya punya kewajiban zakat untuk saya bayarkan kepada fakir miskin. Lalu fakir miskin itu berkumpul. Kemudian mereka mengatakan, wahai A, zakatmu sudah kami anggap lunas. Gugur nggak kewajiban zakat saya? Tidak. Kenapa? Ini ibadah yang harus saya laksanakan. Dan karena ini ibadah yang harus saya laksanakan, maka ibadah itu harus butuh niat. Baik. Kaitannya dengan ini adalah bahwa tidak semua bentuk mengeluarkan harta bernilai zakat. Jadi konsekuensi dari ini, zakat harus ada niat. Maka tidak semua bentuk mengeluarkan harta, tidak semua bentuk mengeluarkan harta itu sama dengan zakat. Sehingga ada orang yang dia misalnya rajin mengeluarkan harta, tapi dia nggak pernah punya niat zakat. Kenapa? Karena dia nggak kepikiran untuk zakat. Dia nggak ngerti. Maka ya dia belum berzakat. Berarti dia tidak melakukan zakat kalau dia tidak punya niat. Dan saya menjumpai orang seperti itu. Orangnya royal, dermawan, kaya. Dan dia suka bangun masjid, suka nyumbang panti asuhan, suka ngasih dana ke lembaga pendidikan. Jadi donasinya lancar. Kemudian juga donasi-donasi bencana. Ini ada bencana, dikasih donasi. Di sini ada orang membutuhkan, kasih donasi. Donasinya lancar. Kemudian apalagi misalnya dia donasi ke masjid lancar. Tapi dia nggak pernah zakat. Dan maksud saya adalah dia nggak pernah punya pikiran untuk zakat. Sehingga ketika dia mendengarkan workshop tentang zakat, dia baru tahu. Saya baru tahu kalau ada yang kayak gitu aturannya. Terus Bapak selama ini ketika mengeluarkan uang gimana? Ya saya cuman kasih-kasih gitu aja. Masjid saya kasih, panti asuhan tak kasih. Apalagi misalnya tadi lembaga pendidikan, pesantren kasih. Ada orang miskin butuh, kasih. Ada bencana alam, buka donasi, kasih. Tapi dia nggak pernah berpikir. Dia nggak pernah berpikir
kalau dia akan memberikan zakat. Berarti dia kan tidak punya niat. Dia nggak punya niat zakat. Terus gimana? Selama bertahun-tahun dia nggak pernah zakat. Padahal itu usianya, beliau ketemu saya usianya 60-an. 60 sekian. Pensiunan di sebuah instansi pemerintah yang gajinya ya tidak perlu diukur pakai ini ya, pakai apa? Pakai UMP. Jadi gajinya cukup besar, pendapatan beliau cukup banyak, dan beliau juga sering keluar negeri, tapi beliau tidak pernah punya niat zakat. Hal yang sama juga barangkali dimiliki oleh kaum muslimin yang lain. Makanya sekali lagi zakat harus ada niat. Dan inti niat, kata Imam Ahmad, inti niat adalah ilmu. Orang menyadari terhadap perbuatan yang dia lakukan. Karena kalau orang nggak sadar, dia nggak tahu, maka dia nggak bakalan punya niat. Ya, gambarannya ya. Kawan saya, ini sudah pernah kita ceritakan ya. Dia sholat. Jadi kita bareng masuk masjid, lalu sholat duhur. Di tengah sholat duhur, turun hujan deras. Akhirnya imam meminta kepada muadzin qomat. Selesai sholat duhur, qomat. Qomat. Selesai sholat duhur. Qomat, tapi karena qomatnya nggak pakai speaker ya. Karena hujannya sangat deras, teman saya yang berada di soft ujung, mungkin dia nggak dengar. Dia cuma lihat kanan kiri kok banyak orang pada berdiri ngapain. Akhirnya dia ikut berdiri. Terus imam sholat 4 rakaat. Selesai sholat asar, jadi jamak ya, duhur dengan asar karena hujan. Selesai sholat asar, hujan reda. Ya, mungkin nunggu setengah jam hujan baru reda. Kita keluar dari masjid. Terus teman saya tanya, tadi itu sholat apa? Lah kamu ikut nggak? Ikut. Terus kamu sholat apa? Ya cuma ikut aja. Pertanyaannya, apakah dia dihukumi telah melaksanakan sholat asar? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak tahu kalau itu adalah sholat asar. Loh, dia apa nggak punya niat? Yo, dia punya niat tapi niat sholat saja. Cuman dia nggak tahu, dia nggak punya ilmu kalau itu sholat asar. Begitu kan? Karena dia nggak punya pengetahuan kalau itu adalah sholat asar, maka dia nggak punya niat sholat asar. Makanya orang kalau melakukan ibadah sementara dia nggak tahu, nggak bakalan dia punya niat. Sehingga kunci zakat, dia harus berilmu. Makanya perlu belajar. Wajib bagi setiap muslim untuk tahu tentang zakat. Pak, kalau dia bukan orang yang mampu, ya sudah, tapi nanti kamu harus belajar tentang zakat. Biar ketika punya harta tahu kewajiban hartanya. Tayyib. Sehingga dengan memahami muqaddimah ini, maka kita berharap agar kaum muslimin sadar akan zakat. Dan sadar zakat itu bukan sebatas semangat, ayo bayar zakat, semangat. Bukan. Tapi sadar akan zakat juga harus diawali dengan pengetahuan tentang zakat. Dia harus paham harta apa yang wajib dizakati. Dia harus paham berapa nilai minimal nisab yang harus dia ketahui. Dia harus paham berapa persen dia harus keluarkan, kepada siapa dia harus keluarkan, dan seterusnya. Yang insya Allah nanti kita akan bahas tahap demi tahap dengan mengacu kepada buku Fikih Muyassar. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah dari fikih zakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang baik tentang masalah fikih zakat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Warahmatullahi wabarakatuh.
ada seseorang yang bekerja di lembaga amil zakat, yang di situ ada program zakat penghasilan. Namun orang tersebut mengingkari dan tidak ikut menginformasikan ke publik mengenai zakat penghasilan tersebut. Bagaimana hukum orang yang bekerja seperti itu, Ustadz? Apakah penghasilannya halal? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat penghasilan atau zakat profesi memang termasuk salah satu inovasi zakat. Sehingga ketika program ini digencarkan di tengah masyarakat, salah satu di antara pengaruh baiknya adalah dana umat itu menjadi lebih besar. Dan yang disalurkan ke kaum muslimin, orang-orang fakir miskin juga menjadi besar. Cuman yang jadi masalah, sekali lagi, kita punya aturan. Dan zakat kalau tidak sesuai aturan, sama dengan sholat nggak sesuai aturan. Sama dengan puasa nggak sesuai aturan. Ibadah yang tidak sesuai aturan, kita bisa menilai. Ibadah yang nggak sesuai aturan, ibadah yang batal. Terlepas dari niatnya. Niatnya baik, niatnya bagus, niat yang baik tidak bisa membenarkan amal yang salah. Baik. Sehingga sikap Anda dengan tidak mempromosikan kegiatan zakat profesi karena dikhawatirkan nanti ada orang yang bayar zakat sebelum nisab, insya Allah sudah sikap yang bagus. Dan Anda bekerja di tempat semacam ini boleh, tapi Anda nanti tidak boleh digaji dari zakat. Tapi Anda digaji dari sedekah, silakan. Jika Anda memang bekerja secara profesional, bukan volunteer, ya, tapi Anda bayar zakat atau Anda bekerja secara profesional, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik. Coba kita angkat penelpon, ada? Baik, silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Mau tanya Pak, Silahkan Bapak. ini kan saya mau dapat uang jam sostek Pak, Jam desain dari perusahaan. Mana? Terus gimana Pak? Apa saya harus bayar zakat Pak? Uang jam sostek ya. Iya Pak. Nilainya Hampir 56 juta mungkin Pak. 56 juta. Iya Pak. Nah. Cukup Bapak? Iya itu aja Pak. Terima kasih Pak. Barakallahu fikum. Baik, kita belum menghitung nisab ya. Nanti insya Allah kita akan menghitung nisab. Yang nisab zakat itu ya kurang lebih kasar ya. Hitungan kasarnya seperti ini. Nisab zakat. Nanti akan ada pembahasan tentang nisab zakat. Itu kalau uang kurang lebih senilai 85 gram emas. 24 karat. Tapi kita belum hitung ini ya. Belum hitung ini. Anggaplah misalnya ini ekivalen dengan nilai berapa? Ya, sekitar 70-an juta. Misalnya, sekitar itu ya. Sekitar 70 juta. Berarti kalau 50 sekian belum mencapai nisab. Karena belum mencapai nisab berarti Bapak gabungkan dengan harta Bapak yang lain. Bapak gabungkan dengan harta Bapak yang lain ya. Bapak punya tabungan, punya apalagi misalnya punya emas di rumah, gabungkan jadi satu. Kemudian jika sudah mencapai 70-an maka berarti sudah nisab. Dan selanjutnya nanti Bapak tunggu 1 tahun baru kemudian dizakati. Tayyib. Nah kita juga belum membahas tentang uang jam sostek yang dia tertahan di tempat luar. Dan kita tidak bisa memanfaatkannya, tidak bisa menariknya kecuali dengan syarat resign dulu dari pekerjaan. Atau misalnya asuransi itu ditutup baru kemudian uang itu bisa keluar. Nah karena di situ ada kondisi di mana kita tidak bisa memanfaatkannya. Insya Allah nanti kita akan bahas apakah ini wajib dizakati ataukah tidak. Wallahu a'lam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Jika setiap bulan gaji yang didapat oleh kantor diwajibkan dipotong zakat, bagaimana status gaji yang dipotong tersebut? Apakah diniatkan sebagai zakat atau diniatkan infak sodakoh agar lebih tepat niatnya? Baik, kalau ada bentuk pemaksaan ya dari atau Anda tidak bisa mengendalikan dana itu. Jadi ada pemotongan gaji. Gaji dipotong 2,5% oleh perusahaan. Lalu ini disalurkan oleh perusahaan untuk fakir miskin dan seterusnya. Maka sisanya ini hak Anda ya. Sisa gaji setelah dipotong silakan Anda terima. Terus ini niatnya apa ini? Jika Anda belum memiliki harta senilai 1 nisab, maka tidak boleh diniatkan untuk zakat. Tapi Anda niatkan bisa untuk sedekah atau yang lainnya. Kalau wakaf tidak ya, karena nanti kan diserahkan dalam bentuk tunai dan itu habis pakai. Maka Anda niatkan dalam bentuk sedekah. Sehingga Anda mempersilahkan pihak kantor silakan potong 2,5%, nggak apa-apa. Dan saya niatkan sedekah. Ajak teman-teman Anda juga untuk meniatkan yang sama. Ini sedekah, bukan zakat. Karena kalau diniatkan zakat, nanti mereka punya harta yang jumlahnya lebih dari 1 nisab, tapi tidak dizakati, karena beranggapan sudah zakat, padahal belum. Makanya mereka harus diberitahu, ini bukan zakat loh, ini sedekah. Ya, maksud saya begini ya. Jadi ini perusahaan tempat dia bekerja. Ini karyawan. Dia kan punya tabungan. Dia punya tabungan. PT memberikan memberikan gaji ke karyawan. Gaji. Yang sudah dipotong 2,5%. Sehingga potongan 2,5% itu ada disimpan di sini. 2,5%. Sudah? Nah, sisa masuk ke karyawan, sisa gaji. Misalnya ya, gajinya karena dia bekerja di migas misalnya. Gajinya misalnya 50 juta. Gaji 50 juta. Dipotong 2,5%, berarti sisanya atau dipotongannya adalah berapa? 1.250.000. Ya, dipotong ini ya. Ini potongannya. Sisanya kan masih banyak ya. Masih 48, sekian. Ini dia punya pengeluaran. Sisa ditabung itu. Ditabung misalnya tabungannya masuk adalah 20 juta yang ditabung. Pengeluaran dia berarti 28 ya. Atau 30 juta yang ditabung. 30 juta dalam waktu 3 bulan berarti sudah apa? Nisab. Dalam waktu 3 bulan sudah nisab. Ketika sudah nisab, dia berpikir begini, saya kan udah dipotong itu oleh perusahaan 2,5%. Sehingga uang yang masuk nggak pernah dia pikirkan kalau itu harus dizakati. 30 juta per bulan selama 3 bulan berarti sudah jauh di atas nisab 90 juta. Uang yang masuk sama sekali nggak pernah berpikir untuk dizakati. Karena dia merasa sudah pernah dizakati. Dan itu real yang pernah saya dengarkan langsung. Dari salah satu orang yang dia merasa karena sudah dipotong setiap dapat 2,5% potong, dapat 2,5% potong. Tabungan dia nggak pernah dipikirkan. Padahal ini yang Masya Allah ratusan juta tidak dizakati. Padahal ini yang wajib dizakati. Bagian ini yang wajib dizakati. Karena dia merasa sudah dipotong tadi.
Nah, ini salah satu di antara dampak buruk zakat profesi, di mana dia bayar zakat sebelum nisab, tapi di saat yang sama dia punya tabungan yang sudah jauh melebihi nisab, nggak pernah dia zakati. Wallahu a'lam. Nah, baik, silahkan. Silahkan Bapak. Silakan, Anda sudah terhubung. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ini kan di luar tema nggak apa-apa. Silakan Pak. Maksudnya kalau pas mengenai suntik ini, saya puasa itu puasanya sah nggak kalau suntik injeksi? Bisa diulang Pak, puasanya Bapak puasa sambil apa? Nggak, pas puasa gitu kita suntiknya. Oh, suntik ketika puasa. Suntiknya suntik apa Pak? Suntik obat atau suntik? Suntik obat atau Baik. Cukup Bapak? ya Nah, barakallahu puasanya fikum. sah nggak gitu? Nah. Baik. Barakallahu fikum. Apakah suntik obat itu bisa membatalkan puasa? Memang ulama khilaf dalam masalah ini. Tapi pendapat yang benar tidak batal puasa. Yang membatalkan puasa adalah makan, minum, dan melakukan hubungan badan. Sementara suntik obat tidak dihukumi sebagai makan atau minum, karena dia tidak dimasukkan melalui jalur makanan atau jalur minuman. Tidak dimasukkan melalui mulut, kerongkongan, dan seterusnya. Tapi dimasukkan melalui pembuluh darah. Sehingga seperti orang yang donor darah atau orang yang misalnya memasukkan sesuatu melalui darah, selama dia bukan pengganti makan dan minum, maka pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah tidak membatalkan puasa. Meskipun ada juga yang mengatakan batal puasa, dikiaskan dengan makan minum. Karena itu untuk suntikan terkait puasa itu ada tiga ya, ada tiga. Pertama, infus. Ulama mengatakan batal puasa. Karena infus ya menggantikan makan minum. Sehingga orang diinfus, dia nggak makan, nggak minum, kuat selama berhari-hari. Karena diinfus dia. Karena itu untuk bagian ini bisa membatalkan puasa. Yang kedua, suntikan cuci darah. Orang melakukan cuci darah, disuntik, ya, dimasukkan jarum, kemudian darah disedot, lalu dicuci, dan di situ ditambahkan beberapa nutrisi darah. Kemudian dikembalikan lagi ke badan. Ketika proses ini dilakukan, hemodialisa seperti ini dilakukan, maka di situ ada makanan yang dimasukkan. Sehingga proses ini dianggap sebagai pembatal puasa. Yang ketiga, suntikan selain itu. Baik misalnya suntikan imunisasi atau suntikan obat. Maka ini pendapat yang lebih kuat adalah tidak batal puasa. Karena suntikan ini tidak bisa disebut sebagai makan minum meskipun memasukkan sesuatu. Karena disebut makan minum jika dia menggantikan posisi makan minum seperti yang pertama tadi, infus dan hemodialisis, atau kemudian yang kedua adalah yang tidak bisa menggantikan makan minum, ya, seperti obat atau imunisasi, ya. Orang dikasih penyakit ya yang sudah dilemahkan imunisasi, dan ini pendapat yang kuat tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Nah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ya, Anda mau tanya? Atau suntikan obat? Mohon maaf, mungkin volume televisinya bisa dikecilkan atau di mute Pak. Baik. Ya, Anda bisa sampaikan sekarang atau? Silakan Bapak, sudah terhubung. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ana mau tanya Ustadz, bagaimana hukumnya ketika Ana mengembangkan aplikasi yang bisa digunakan untuk banyak industri, misalnya aplikasi customer care, tetapi dalam proses penjualannya nanti akan digunakan untuk industri perbankan dan juga asuransi. Apakah Ana boleh terlibat dalam pengembangan aplikasi itu atau seperti apa? Dan jika misalnya Ana tidak boleh, apakah Ana harus meninggalkan pekerjaan tersebut? Bapak sebagai karyawan atau pemilik? Karyawan. Karyawan. Apakah Ana harus resign atau Ana bisa minta kelonggaran untuk tidak ikut campur dalam proses pengembangan itu? Nasihatnya, Ustaz. Klien terbanyaknya apa, Pak? Saat ini masih dalam tahap pengembangan. Di awal akan digunakan untuk salah satu asuransi dan perbankan. Maksud saya klien perusahaan yang paling banyak apa? Perbankan saat ini, Ustaz. Yang paling banyak ya. Ana sebetulnya tidak dikhususkan untuk mengurusi bagian perbankan, tapi industri lain. Baik, cukup Bapak. Cukup Ustaz. Baik, Jazakallah khair, barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Baik. Dalam akad jasa ya, dalam akad jasa ada dua batasan yang perlu kita perhatikan. Karena seperti aplikasi itu kan jasa. Batasan yang pertama adalah unit jasanya adalah unit jasa yang halal. Dan Anda membuat aplikasi, itu termasuk unit jasa yang halal. Batasan yang kedua, tidak ada unsur tolong-menolong dalam maksiat. Ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Kalau ada unsur ini, meskipun jasanya mubah, hukumnya dilarang. Karena itu, perusahaan tempat Bapak bekerja, jika dominan kliennya adalah klien dunia haram, pertama perusahaan riba, yang kedua perusahaan gharar, pertama bank, yang kedua asuransi, sehingga kliennya adalah klien yang dominan mereka akan melakukan maksiat, maka jika dominan seperti ini, al-hukmu 'alal ghalib, hukum itu berlaku bagi kondisi dominan. Kalau dominan seperti itu, Bapak silahkan menyampaikan, mohon maaf kami tidak bisa bergabung. Tapi kalau dominannya adalah perusahaan yang mubah, perusahaan selain perusahaan haram ya, silakan Bapak bertahan meskipun perusahaan Bapak terkadang punya 1-2 klien yang bermasalah. Selama Anda tidak bersinggungan langsung dengan pihak klien bermasalah tadi. Sehingga ukur dulu ini dominannya yang mana. Oh, dominannya yang mubah. Baik, silakan bergabung. Tapi ini ada klien yang haram, perusahaan riba dan perusahaan gharar. Untuk 2 klien yang haram ini, Anda minta, saya nggak mau terlibat di situ sama sekali. Saya biar fokus yang perusahaan yang lain yang halal, silahkan. Sehingga dengan cara demikian, maka Bapak tidak dianggap tolong-menolong dalam perbuatan maksiat. Wallahu a'lam. Bolehkah zakat mal disalurkan dalam bentuk sembako atau barang lainnya yang dibutuhkan oleh penerima zakat? Zakat mal harus disalurkan dalam bentuk mal. Dan insya Allah nanti kita akan bahas ya. Jadi zakat itu detail. Jadi zakat ini nyalurnya pakai apa? Zakat ini nyalurnya pakai apa? Detail nanti insya Allah akan kita bahas. Dan zakat mal harus disalurkan dalam bentuk mal. Tidak boleh disalurkan dalam bentuk selain mal. Sehingga bahan makanan itu at-ta'am ya, dia tidak bisa dijadikan sebagai pengganti mal ketika orang menyerahkan zakat mal. Maka misalnya ada orang yang berkewajiban untuk bayar zakat senilai misalnya 5 juta. Misalnya senilai 5 juta. Dia wajib untuk menyerahkan dalam bentuk uang 5 juta atau emas, karena emas juga mal. Tapi dia tidak boleh menyerahkan dalam bentuk beras atau sembako senilai 5 juta. Enggak boleh. Karena zakat mal harus diserahkan dalam bentuk mal. Wallahu a'lam.
Insya Allah nanti kita akan bahas. Baik, silahkan. Putus? Halo, Silahkan. halo. Oh iya. Silahkan Bapak, Anda sudah terhubung? Oh sudah ya. Ya. Oh ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bismillah. Jadi ini Ustaz, untuk masalah zakat yang pertama untuk masalah zakat ini kan berkaitan dengan pajak nih Ustaz. Yang Anda tahu untuk mengurangi pajak penghasilan itu salah satu komponen bisa dengan pajak ya Ustaz ya. Cuma selain zakat mal, jadi Anda menyalurkan ke salah satu badan zakat. Jadi seolah-olah Anda supaya laporannya zakat, Anda menyalurkan tiap bulan zakat penghasilan dalam tanda kutip, meskipun dalam hati Anda yang Anda yakini itu tidak ada zakat penghasilan, jadi hanya niat Anda infak saja gitu, tapi dicatatkan sebagai badan zakat sebagai zakat. Nah itu bagaimana Ustaz? Nah kemudian kalau boleh satu lagi Ustaz, boleh Ustaz? Silakan Pak. Untuk zakat mal Ustaz, kan yang namanya harta itu kan tidak selalu fix ya Ustaz ya, kadang naik kadang turun, sehingga selama ini Anda membayarkan bahwa misalkan Anda bayar zakat tiap bulan, kalau bulan katakanlah bulan Syawal misalkan seperti itu Ustaz ya, bulan Syawal Anda bayarkan misalkan harta terakhir Anda itu ada berapa, misalkan di tabungan ada misalkan ada 100 juta misalkan ya, dari situ yang Anda bayarkan zakat malnya. Itu seperti apa Ustaz? Kemudian komponen apa lagi selain memang bentuk tabungan atau uang Ustaz ya? Atau selain itu emas, komponen apa lagi yang kita bisa bayarkan untuk zakat penghasilan? Zakat mal apa? Baik. Aja, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Masyaallah. Nah. Baik, untuk yang pertama, Anda membayar zakat penghasilan tapi dengan niat sedekah. Insya Allah tidak masalah ya. Kita boleh sedekah dengan nominal bebas. Mau 2,5%, mau 5%, 10%, bebas, terserah, silahkan. Karena sedekah tidak ada aturan baku, intinya adalah mengeluarkan harta yang kita miliki untuk kegiatan sosial. Nah, dan ketika kita bersedekah, kemudian itu mengurangi pajak, ya, walhamdulillah sah-sah saja. Artinya kegiatan sosial Anda jika kemudian dianggap oleh negara bisa mengurangi kewajiban Anda kepada negara, ya silahkan sah-sah saja, boleh-boleh saja. Nah, terlepas dari kemudian laporan oleh pihak lazis disebut sebagai zakat ataukah tidak, itu ya sebatas penggunaan istilah. Tapi yang penting niat Anda adalah bahwa Anda bayar ini tujuannya adalah sedekah, bukan zakat. Karena zakat profesi tadi yang dipotong tiap bulan 2,5%, jika orangnya belum memiliki harta senilai 1 nisab, ulama sepakat tidak sah. Karena sama dengan beribadah sebelum waktunya. Dan insya Allah kita akan bahas lebih detail nanti ketika kita membahas tentang zakat profesi. Kemudian tentang teknis pembayaran zakat mal seperti yang Bapak sampaikan. Nanti kita akan bahas ini setelah kita bahas masalah nisab dan perjalanan nisab selama 1 haul. Di mana harta manusia itu kan mengalami fluktuasi. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana teknis pembayaran zakatnya. Dan apa yang Bapak lakukan insya Allah sudah benar. Begitu jatuh bulan zakat maka dicek saldo berapa, jika di atas nisab potong 2,5%, serahkan ke fakir miskin. Insya Allah sudah benar dan nanti akan kita bahas lebih detail ya. Lalu komponen zakat apa saja dari zakat mal? Komponennya ada uang, emas, perak, dan barang dagangan. 4 ini. Emas dan perak itu asalnya yang disebutkan dalam dalil, emas, perak. Kemudian barang dagangan disebutkan juga dalam dalil, dan uang itu turunannya, turunan dari emas dan perak. Karena seperti yang kita tahu bahwasanya uang kartal yang bisa kita gunakan untuk alat tukar sehari-hari adalah turunan dari dinar dan dirham.
Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, dan kami berpesan mohon bersabar untuk belajar tentang zakat ini. Pelajari dengan baik sampai sempurna. Semoga kita bisa melakukannya sesuai dengan aturan, dan sampaikan kepada kawan-kawan Anda yang belum paham tentang masalah zakat. Tolong belajar zakat. Pelajari zakat. Apalagi mereka yang punya kemampuan, ya. Agar jangan sampai kita melanggar aturan Allah Ta'ala. Besok kita akan bacakan ancaman yang diberikan oleh syariat bagi orang yang tidak ngerti tentang masalah zakat dan tidak membayar kewajiban hartanya, tidak membayar zakat. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.